Langkah kaki Reza bergema di koridor sempit berjeruji besi yang dingin. Bangunan lapas perempuan itu sudah tua, bau lembab dan cat kusam menjadi pemandangan sehari-hari. Ini bukan tempat yang ia harapkan untuk ditugaskan setelah 7 tahun berdinas di unit patroli kota. Tapi pagi itu, surat keputusan mutasi sudah ada di tangannya. Mau tak mau, ia harus menerima. "Selamat datang di dunia yang berbeda, Pak Reza," kata Pak Darto, petugas senior yang mengantarnya berkeliling. "Di sini, bukan cuma kriminalnya yang bikin repot, tapi juga drama di balik jeruji." Reza hanya mengangguk, pandangannya menyapu sel demi sel. Ada ketakutan, ada kekosongan, ada pula tatapan penuh amarah dari balik jeruji. Dunia ini terasa seperti lorong waktu yang menelan hidup siapapun yang memasukinya. Lalu ia melihatnya. Di ujung lorong, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang berantakan, tapi tetap terlihat anggun. Wajahnya bersih, matanya tajam, seperti menguliti siapapun yang melihatnya. Dia duduk dengan punggung tegak di kursi kecil, membaca buku yang kelihatannya tidak benar-benar menarik perhatiannya. Itu dia, Alia Nurfadilah. Kasus penipuan investasi, total kerugian hampir 80 miliar. Tapi lihat wajahnya, seakan nggak pernah salah, gumam Darto. Setengah kagum, setengah kesal. Reza mendekat. Tanpa disengaja, pandangan mereka bertemu. Alia menutup bukunya dan menyeringai kecil. Senyuman yang tidak sepenuhnya ramah, tapi juga bukan penghinaan. "Kamu orang baru, ya?" tanyanya santai. "Atau cuman mutasi karena bikin masalah di tempat lama?" Reza sempat terdiam, suara Alia lembut tapi penuh sindiran tersembunyi. Ia tidak terbiasa ditantang seperti itu oleh tahanan, apalagi yang begitu percaya diri. "Aku cuma kerja di sini." "Bukan teman ngobrolmu?" jawab Reza singkat, menjaga jarak. Alia terkekeh pelan. "Tenang aja Pak Polisi, aku udah lama di sini. Biasanya cowok-cowok baru kayak kamu nggak tahan seminggu." Reza memilih diam. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya, lalu melanjutkan pemeriksaan ke sel lain. Tapi pikirannya tidak tenang. Tatapan Alia seolah mengejarnya, bahkan setelah ia berbalik. Malamnya Reza duduk di ruang staf, membuka berkas napi untuk mengenal lingkungan barunya lebih baik. Nama Alia muncul paling banyak dalam laporan. Narapidana ini menunjukkan kecenderungan manipulatif tinggi, mampu mengontrol napi lain dengan kata-kata. Beberapa petugas dilaporkan bersikap terlalu akrab dengannya, lalu mengajukan pindah tak lama setelahnya. Diduga masih memiliki koneksi aktif dengan jaringan kriminal di luar penjara. Reza mengernyit. Ia tahu jenis orang seperti ini. Pintar, penuh pesona, dan berbahaya. Tapi ada yang berbeda dari Alia. Ia bukan sekadar manipulatif. Tatapannya terlalu tenang untuk seorang napi biasa. Beberapa hari berlalu. Reza menjalani rutinitasnya sebagai petugas pengawas. Ia menghindari Alia. Tapi perempuan itu seolah tahu bagaimana caranya tetap hadir di sekitarnya. Entah saat mengambil makan, saat apel lapas, bahkan saat ada razia dadakan. Selalu saja ada komentar dari Alia. "Hari ini kamu kelihatan lebih capek, Pak Reza. Masalah di rumah atau di hati? Coba kamu senyum sedikit. Penjara ini udah cukup. Gelap tanpa kamu ikut-ikutan suram." Reza menahan diri. Ia tahu jangan terpancing. Tapi ada sisi dirinya yang mulai terusik. Entah karena penasaran, atau karena Alia seperti teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Suatu sore, saat hendak pulang, Reza dipanggil oleh Kanit Randy. "Masuk, duduk," ucap pria parubaya itu tanpa basa-basi. Ruangannya penuh berkas, map, dan aroma kopi basi. Wajah Randy serius, seperti biasa. "Kamu pasti sudah dengar tentang narapidana bernama Alia Nurfadilah." Reza mengangguk. "Sudah, Pak. Banyak laporan soal dia." Randy meletakkan satu map merah di atas meja. "Ini bukan sekadar napi biasa. Dia adalah kunci. Kita curiga dia masih terhubung dengan Reno Santosa, bos besar yang masih buron. Dugaan kuat, Alia tetap memberi perintah ke jaringan dari balik sel." Reza mulai mengerti arah pembicaraan itu. "Kamu pengawas baru? Dia belum tahu kamu dari mana? Kita butuh seseorang yang bisa mendekati dia.
dengan cara yang tidak formal. Kita perlu informasi dari dalam. Dan kamu, Reza, kamu punya wajah polos yang bisa dipercaya. Lanjut Randy sambil menatap tajam. Dengan hormat, Pak. Saya bukan mata-mata, ujar Reza hati-hati. Bukan mata-mata, tapi kamu bisa jadi jembatan. Dekati dia, pelajari gerak-geriknya, cari tahu siapa yang masih berhubungan dengannya di luar. Kami tidak minta kamu langgar hukum, cuma sedikit acting. Reza terdiam. Ia tahu ini bukan misi biasa. Ini berisiko. Tapi entah kenapa, wajah Alia kembali terlintas dalam pikirannya. Sorot matanya, senyumnya yang ambigu, caranya berbicara, seperti tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Baik, Pak, saya terima tugasnya. Randy mengangguk. Bagus. Tapi ingat, jangan jatuh ke dalam permainannya. Dia bukan sekadar penipu. Dia bisa membuatmu percaya bahwa kamu menyelamatkannya, padahal kamu yang sedang dimanipulasi. Reza berdiri. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Malam itu, langit mendung. Penjara tampak lebih suram dari sebelumnya. Dan di dalam sana, seorang perempuan menunggu. Bukan untuk bebas, tapi untuk bermain. Dengan pikiran siapapun yang berani mendekat. Hari-hari berikutnya, Reza tak lagi menjaga jarak. Ia mulai mengubah pendekatannya, pelan namun pasti. Alih-alih bersikap dingin dan kaku, ia kini menampilkan sisi yang lebih simpatik. Senyum kecil saat pemeriksaan, sapaan ringan saat apel, atau sekadar komentar santai saat Alia melintas di depannya. Bukan berarti Reza nyaman dengan semua itu. Ia tahu setiap gerakannya adalah bagian dari strategi. Tapi dalam menjalankan tugasnya, ia sadar. Kepercayaan tak bisa didapat dengan ketegasan, saja Alia menanggapinya dengan tenang. Ia tidak langsung membuka diri, tapi jelas memperhatikan perubahan sikap Reza. Kadang ia membalas dengan senyum miring, kadang hanya diam sambil melirik penuh tanya. Tapi satu hal pasti, ia tahu permainan telah dimulai. Hari itu Reza mendatangi ruang perpustakaan kecil di dalam lapas, tempat Alia sering menghabiskan waktu. Ia melihat perempuan itu duduk di pojok ruangan, membaca novel klasik yang kelihatan sudah lusuh. Anna Karenina? Tanya Reza, berdiri di dekat rak. Alia menoleh. Kenapa? Tidak cocok untuk penjahat kelas kakap? Justru cocok. Tokohnya tragis, cantik, dan penuh rahasia. Reza duduk di kursi seberang tanpa diminta. Kamu suka akhir cerita yang sedih? Alia menutup bukunya, menatap Reza tanpa senyum. Aku nggak percaya akhir cerita. Orang selalu berusaha menyimpulkan sesuatu, padahal hidup terus jalan. Reza mengangguk pelan. Kamu orang yang menarik, Alia. Ia tidak menyebut narapidana, tidak menyinggung masa lalu. Hanya sebuah pujian yang terdengar tulus, meski diucapkan sebagai bagian dari peran yang harus ia mainkan. Alia tak langsung menjawab. Ia memandangi Reza cukup lama, seolah sedang mengukur seberapa dalam air yang tenang itu. Kamu nggak seperti yang lain, katanya akhirnya. Petugas lain biasanya cuma lihat kami kayak angka. Kamu beda. Tapi aku tetap nggak percaya. Kamu polos. Reza tersenyum tipis. Nggak ada orang yang benar-benar polos. Kita semua punya peran. Untuk pertama kalinya, Alia tertawa kecil. Tawa yang lebih jujur dibanding semua senyum sebelumnya. Namun, meski mulai terbuka, Alia tetap bermain aman. Ia tidak pernah membicarakan napi lain, tidak pernah menyebut nama orang luar. Ia tahu ada sesuatu yang diincar Reza. Dan mungkin ia juga sedang mengincar sesuatu dari Reza. Sementara itu, dari balik jeruji kamar lain, Ami memperhatikan mereka. Ia melihat setiap momen di perpustakaan, setiap interaksi kecil saat jam makan, bahkan bagaimana Alia tampak sedikit berbeda sejak Reza mendekat. Ami bukan orang bodoh. Ia tahu Alia tak pernah membiarkan siapapun terlalu dekat tanpa tujuan. Tapi Reza juga bukan penjaga biasa. Matanya terlalu bersih untuk dunia yang kotor ini. Dan itu justru membuatnya berbahaya bagi siapapun yang mencoba memanfaatkannya. Di malam yang dingin, Alia duduk termenung di ranjangnya. Lampu sel sudah padam. Hanya sisa cahaya dari lorong yang merayap masuk lewat celah pintu besi. Di tangannya,
Ada kertas kecil bekas pembatas buku. Pandangan Alia kosong. Ingatannya kembali ke beberapa tahun lalu. Flashback 3 tahun sebelumnya. Apartemen mewah di pusat kota. Ruangan dipenuhi tamu-tamu berjas mahal dan wanita dengan gaun mengkilap. Alia berdiri di tengah keramaian itu, tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya, seperti wanita sukses yang tak kekurangan apapun. Di sampingnya Reno, pria berpenampilan rapi, dengan karisma yang memabukkan dan senyum yang meyakinkan. "Bersamamu, aku bisa taklukkan dunia," kata Reno di telinganya malam itu. Alia percaya. Ia cinta. Ia buta. Ia tak tahu bahwa semua dokumen, transaksi, dan penandatanganan yang ia lakukan adalah bagian dari skema besar Reno. Dan saat aparat datang, hanya namanya yang ada di daftar terdakwa. Reno menghilang, tanpa jejak, tanpa pesan. Alia dijebak. Tapi, lebih dari itu, ia dikhianati. Kembali ke lapas. Malam itu, Alia menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit itu masih ada, tapi sudah tak membakar seperti dulu. Kini, ia menyimpannya sebagai bahan bakar untuk tetap bertahan. Ia tak tahu siapa sebenarnya Reza. Tapi ia tahu, setiap orang datang dengan motif. Ia hanya perlu waktu untuk mengetahui motif pria itu. Keesokan harinya, Reza menghampiri area cuci tangan dekat dapur, di mana Alia sedang membersihkan alat makan. Sambil membantunya membawa ember, Reza membuka obrolan ringan. "Kamu pernah kepikiran keluar dari sini dan mulai lagi dari nol?" tanyanya. Alia berhenti sejenak. "Orang kayak aku nggak dapat opsi mulai dari nol. Dunia nggak lupa, Reza." "Tapi kamu bisa berubah." Alia menatap Reza dalam-dalam. "Kamu yakin aku perlu berubah? Atau kamu cuma pengen merasa jadi penyelamat?" Kali ini Reza tidak langsung menjawab. Kata-kata Alia menohok, tapi jujur, di balik kepura-puraannya, memang ada keinginan kecil untuk mengubah Alia. Mungkin karena ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar narapidana. "Kita semua punya masa lalu," jawab Reza akhirnya. "Tapi kita juga punya pilihan." Alia tersenyum samar. "Kadang, pilihan cuma ilusi. Yang kita punya hanyalah kesempatan untuk bertahan." Dari kejauhan, Ami masih mengamati. Diam-diam ia mencatat dalam pikirannya. Terlalu banyak percakapan, terlalu banyak kontak mata. Ia tahu ini bukan interaksi biasa, dan ia harus tahu sejauh mana keduanya akan melangkah. Malam itu, Ami menyelipkan sebuah catatan kecil ke bawah bantal Alia. Tidak bertuliskan ancaman, hanya satu kalimat pendek. "Kamu bukan dan satu-satunya yang bisa memainkan permainan ini." Matahari sore mengintip malu-malu dari sela-sela jeruji tinggi lapas. Suasana di dalamnya terasa lebih lengang dari biasanya. Alia duduk di bangku beton halaman kecil yang biasa dipakai para napi menghirup udara segar. Ia tampak tenang, menikmati sisa cahaya, seperti tak memikul masa lalu atau beban masa depan. Reza berdiri beberapa meter dari sana, mengamati tanpa sengaja. Beberapa minggu terakhir telah mengubah banyak hal. Kedekatannya dengan Alia, yang awalnya hanya strategi, kini terasa lebih kompleks. Senyuman perempuan itu tak lagi sekadar jebakan manis, ada sesuatu yang menusuk lebih dalam. Ia bimbang, dan itu berbahaya. Ia berjalan mendekat. "Alia?" sapanya singkat. Alia menoleh, tak terkejut. "Kamu telat. Biasanya 10 menit yang lalu udah mulai sok serius di ruang administrasi." "Lagi nggak ingin pura-pura serius," jawab Reza sambil duduk di sampingnya. Beberapa detik hening, lalu Alia berkata, "Kamu pernah mikir nggak, kenapa aku bisa bertahan di tempat kayak gini? 4 tahun berlalu, dan aku belum gila." Reza menatapnya, menunggu kelanjutan. "Karena aku tahu semua orang di sini punya niat tersembunyi. Termasuk kamu," lanjut Alia, menoleh padanya dengan sorot mata tajam namun tak menghakimi. Reza terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Perasaannya dan misinya mulai berjalan di 2 jalur yang tak lagi sejajar. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu beda dari petugas lain?" sambung Alia. "Terlalu ramah, terlalu sabar.
Tapi matamu itu masih polisi, masih awas, masih nyari celah. Reza tak membantah. Ia tahu melawan hanya akan membuatnya terlihat semakin bersandiwara. Aku memang punya alasan mendekat, katanya jujur. Tapi bukan berarti semua yang aku tunjukkan palsu. Alia tersenyum samar. Bagus, setidaknya kamu jujur kali ini. Tapi kamu juga harus tahu, aku bukan korban. Aku tahu caranya bertahan. Bahkan kalau harus manfaatin orang kayak kamu, perkataan itu tidak diucapkan dengan kebencian. Justru terdengar seperti pengakuan dingin seorang penyintas. Hari itu, Reza pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia tak melapor ke Randy soal perkembangan. Ia butuh waktu. Alia bukan sekadar target investigasi. Ia kini jadi seseorang yang, entah bagaimana, penting, dan itu menakutkan. Beberapa hari kemudian, Alia memanggil Reza saat ia sedang memeriksa ruang kegiatan napi. Mereka berdua hanya berdua di ruangan itu. Mesin jahit dan rak-rak benang kosong. Ruangan itu sunyi, kecuali suara kipas angin tua yang berderit. Aku punya sesuatu buat kamu, kata Alia, menyerahkan sebuah kertas kecil dari saku bajunya. Nama, nomor rekening, dan jadwal kunjungan. Reza menatapnya curiga. Dari siapa ini? Orang yang biasa jadi penghubung antara napi dan jaringan luar. Bukan Reno langsung, tapi bisa jadi pintu masuk. Kamu bisa cek. Aku nggak bohong. Reza memandangi kertas itu lama. Informasi ini terlalu berharga kalau hanya untuk pancingan, tapi terlalu mudah kalau memang tulus. Kenapa kamu kasih ini ke aku? Tanya Reza. Nadanya lebih pribadi ketimbang profesional. Alia mengangkat bahu. Mungkin aku mulai capek hidup kayak gini. Atau mungkin, aku cuma pengen kamu percaya aku juga punya alasan. Reza menyimpan kertas itu di saku dalam bajunya. Ia tahu ia harus menyerahkan informasi itu ke Randy. Tapi sebagian dari dirinya mulai bertanya, apakah ini informasi jujur? Atau jebakan yang diselipkan dalam kepercayaan? Malam itu, Reza tak bisa tidur. Ia mengingat semua kata-kata Alia. Semua gestur kecil, semua senyum ambigu. Misi ini sudah kabur garisnya. Ia tak tahu lagi di mana akhir dari tugas, dan di mana awal dari perasaan. Beberapa malam kemudian, hujan deras mengguyur langit kota. Lapas terasa lebih sunyi dari biasanya. Reza sedang piket malam, dan kebetulan Alia sedang dijadwalkan untuk sesi pemeriksaan khusus, hal yang sering dilakukan acak untuk napi yang dicurigai punya koneksi luar. Ruang pemeriksaan kosong, hanya ada 2 kursi dan meja kecil. Alia masuk dengan jaket tahanan setengah basah, rambutnya sedikit menempel di pipi. Reza sudah menunggunya di dalam. Ini cuma formalitas, kata Reza pelan. Perintah rutin. Alia duduk, menatapnya tanpa kata. Beberapa menit pertama diisi dengan pertanyaan standar. Tentang kontak luar, catatan perilaku, kondisi sel. Tapi tidak satu pun dari mereka benar-benar fokus. Kamu kelihatan lelah, ujar Alia, memecah keheningan. Banyak pikiran. Karena aku, Reza menatapnya, tak menjawab. Dalam ruang sempit dan sunyi itu, jarak mereka hanya sejengkal. Alia bersandar ke depan, suaranya hampir seperti bisikan. Kamu tahu, Reza, kalau kamu nyakitin aku mungkin akan mengerti. Tapi kalau kamu berpura-pura peduli, itu yang nggak akan bisa aku maafkan. Kata-kata itu seperti peluru. Reza menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Aku nggak pura-pura. Detik-detik berikutnya mengalir tanpa rencana. Tak ada pertanyaan, lagi tak ada catatan. Yang ada hanya 2 manusia yang kehilangan arah, terbawa badai dari niat dan perasaan yang tak bisa lagi dibedakan. Ciuman itu datang tanpa aba-aba, lembut, lalu intens. Ruangan pemeriksaan menjadi saksi bisu dari batas yang akhirnya dilanggar. Tak ada pengaruh, tak ada tipu daya, hanya kekosongan yang terisi sesaat oleh sesuatu yang terasa nyata. Setelahnya, mereka hanya duduk diam. Nafas mereka masih berat, tapi tak ada kata yang keluar. Reza menatap tangannya. Pikirannya bercampur aduk.
Ini bukan bagian dari rencana. Ini bukan cara untuk menyelesaikan misi. Alia bangkit lebih dulu. Ia mengambil jaketnya, lalu berbisik sebelum pergi. Kamu boleh merasa bersalah, tapi jangan bohong ke diri sendiri. Apa yang barusan terjadi? Bukan cuma salah satu dari kita yang menginginkannya. Pintu ruang itu tertutup kembali. Reza tertinggal sendiri, tenggelam dalam dilema. Ia tahu malam ini telah mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak misi itu dimulai, ia takut. Bukan karena gagal, tapi karena ia mulai tak ingin berhasil. Suara detak jam di ruang medis lapas terdengar lebih keras dari biasanya. Reza berdiri mematung di sudut ruangan, matanya terpaku pada secarik kertas hasil pemeriksaan yang baru saja diserahkan perawat. Positif, Pak, ucap perawat itu pelan, sedikit canggung. Narapidana atas nama Alia Nur Fadilah dinyatakan hamil, usia kandungan kira-kira 6 minggu. Reza hanya mengangguk, seolah tubuhnya tak punya tenaga untuk merespons lebih dari itu. Dunia seolah mengecil, menyempit hanya pada 2 kalimat. Tadi, Alia, hamil, dan ia tahu siapa ayahnya. Beberapa jam kemudian, Reza berdiri sendirian di ruang pengawasan, memandang layar monitor CCTV yang kini tak lagi menunjukkan apapun yang penting. Tangannya menggenggam kertas hasil medis yang sudah mulai kusut di genggamannya. Ia belum memberitahu siapapun. Bukan atasannya, bukan Kanit Randy, bahkan bukan dirinya sendiri secara jujur. Hanya satu kalimat terus bergema di kepalanya. Ini salah, tapi sudah terjadi. Ia kembali memutar peristiwa malam itu dalam ingatannya. Tubuh Alia yang gemetar, wajahnya yang setengah basah oleh hujan dan air mata, dan pelukan yang bukan sekadar hasrat, melainkan pengakuan bisu bahwa batas sudah mereka langgar bersama. Keesokan harinya, kabar itu mulai merembes seperti air dari celah tembok. Tak ada yang tahu secara resmi, tapi gosip di lapas adalah hal yang tak bisa dibendung. Beberapa napi mulai membicarakan Alia yang muntah-muntah di pagi hari, yang tampak lebih sering diam, dan petugas yang terlihat lebih gugup dari biasanya. Dan tentu saja Ami mendengarnya. Ami memandang Alia dari ranjang atas sel mereka malam itu. Ia menyilangkan tangan di dada, menyandarkan punggung ke dinding yang dingin. Kamu pikir kamu bisa main api dan gak terbakar? Tanyanya pelan, Alia yang sedang berbaring hanya menatap langit-langit. Api cuma membakar yang rapuh, jawabnya tenang. Kamu hamil, Alia, dan semua orang tahu kamu gak pernah keluar dari sini. Jadi tinggal tunggu waktu aja sebelum mereka mulai tanya, siapa yang cukup bodoh buat tidur sama kamu? Alia tersenyum. Kecil, masih memandangi langit-langit. Kalau kamu mau ngomong ke atas, silakan. Aku gak akan hentikan. Ami turun dari ranjangnya, berdiri di sisi tempat tidur Alia. Wajahnya serius. Aku gak peduli kamu mainin siapa, atau kamu manfaatin siapa. Tapi jangan pikir kamu bisa tarik semua orang ke dalam dramamu. Termasuk aku. Alia menoleh, menatap Ami langsung. Tenang aja, kamu bukan bagian dari drama ini. Kamu cuma penonton. Di kantor pengawas, Reza duduk membatu saat melihat nama Alia masuk dalam daftar kunjungan medis lanjutan. Ia tahu waktu terus berjalan, dan kebenaran tidak akan bisa ia sembunyikan selamanya. Tapi mulutnya tetap terkunci. Ia bahkan menahan diri untuk tidak menemui Alia 2 hari terakhir, mencoba mengatur ulang emosi dan pikirannya. Namun, ketegangan batin tak bisa disembunyikan lama. Randy mulai mencium perubahan perilaku Reza. Ia memanggilnya ke ruangannya, seperti biasa dengan nada dingin dan tatapan tajam. Kamu kelihatan gak fokus akhir-akhir ini. Ada apa? Tanya Randy langsung. Reza menarik napas dalam, lalu menjawab dengan setengah kebenaran. Saya cuma kecapekan, Pak. Mungkin terlalu masuk ke dalam peran. Masuk terlalu dalam itu berbahaya, Reza. Jangan sampai kamu lupa kenapa kamu dikirim ke sana. Reza mengangguk, tapi dalam hatinya, peringatan itu terdengar seperti ironi, karena memang ia sudah lupa garis antara misi dan perasaan, antara rencana dan kenyataan. Sore itu, Alia duduk di taman kecil lapas, sendirian.
Reza akhirnya memberanikan diri menghampirinya setelah 2 hari tak berbicara. Keduanya saling diam beberapa saat. Tak ada kalimat pembuka yang cocok untuk situasi seperti ini. "Aku tahu," kata Alia akhirnya, menatap lurus ke depan. "Kamu panik." Reza menoleh, tetapi Alia tetap menatap kosong ke rumput yang menguning. "Kamu pikir ini akan selesai dengan cepat? Aku terbuka, kamu dapat info, misi kamu selesai, dan kamu pergi. Tapi sekarang," Alia menoleh ke Reza, "kamu juga terjebak, kan?" Reza tak menjawab, tapi sorot matanya yang gelap, gelisah, cukup menjawab semuanya. "Aku nggak minta kamu bertanggung jawab. Tapi aku juga nggak akan berpura-pura ini semua nggak terjadi," lanjut Alia. Suaranya pelan tapi jelas. "Ini bukan bagian dari rencana," bisik Reza akhirnya. "Begitu juga waktu Reno menjebak aku. Begitu juga waktu kamu nyium aku malam itu. Hidup nggak pernah sesuai rencana, Reza. Tapi kita tetap harus jalan, kan?" Reza memejamkan mata sejenak. Tekanan di dalam kepalanya seperti palu yang menghantam terus-menerus. Ia terjepit di antara 2 dunia. Satu yang penuh tugas, kewajiban, dan loyalitas. Dan satu lagi yang kini berdenyut di rahim seorang perempuan yang tak pernah ia rencanakan untuk ia cintai. Malam itu, ia duduk di kamar kecil petugas, menatap pantulan wajahnya di kaca yang buram. Tatapan yang sama sekali asing. Ia tak lagi melihat polisi. Ia melihat seseorang yang hilang arah, yang kehilangan kendali. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk, dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu pikir bisa sembunyi di balik seragam itu, kamu salah besar." Reza memandangi pesan itu. Lama. Inisial A bukan hanya bisa berarti Alia, bisa juga Ami, ia tahu, waktunya hampir habis. 2 garis merah telah muncul di kertas medis, tapi juga di kehidupannya. Dan tak ada penghapus untuk 2 garis itu. Hujan turun deras di luar lapas malam itu. Angin mengetuk-ngetuk kisi jendela kecil ruang staf, seperti sedang membawa kabar buruk. Di atas meja, ponsel Reza bergetar tanpa henti. Pesan masuk dari nomor asing, dengan isi yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau pikir bisa menyentuh milikku dan hidup tenang, polisi? Bayi itu bukan milikmu. Itu urusanku." Reza menggenggam ponselnya erat. Ia tahu betul inisial R itu. Reno Santosa. Sosok yang selama ini hanya ia dengar dari berkas dan catatan intelijen, kini mengirim ancaman langsung. Dan yang paling mengerikan, Reno tahu tentang Alia, tentang kehamilan itu, tentang Reza. Penyamarannya tak lagi menjadi rahasia. Keesokan, harinya Reza berdiri kaku di ruang kanit Randy. Ruangan yang selama ini penuh berkas dan map kini terasa seperti ruang interogasi. Wajah Randy dingin, rahangnya mengeras. Di tangannya, ada cetakan isi pesan yang diteruskan melalui jalur khusus ke markas mereka. "Kamu pikir kami ini buta, Reza?" kata Randy. Suaranya menahan amarah. "Kamu tertangkap kamera beberapa kali masuk ruang tahanan Alia di luar jam pengawasan. Sekarang Reno tahu kamu penyusup, dan kita punya bom waktu di perut perempuan yang kamu tiduri." Reza menunduk. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal kegagalan misi, soal risiko keamanan, dan soal hidup seseorang yang kini ada dalam perlindungannya, atau setidaknya seharusnya. "Maaf, Pak, saya salah langkah." Tapi Alia bisa bantu. Dia masih punya dokumen milik Reno, bukti transaksi, jalur pencucian uang, bahkan nama-nama pelindungnya di luar. "Dan kamu yakin dia akan menyerahkan itu begitu saja?" balas Randy tajam. "Dia mungkin sedang menjebakmu, Reza, dan kamu sudah masuk terlalu dalam. Tapi saya percaya dia ingin keluar dari lingkaran itu." Randy menggeleng. "Percaya adalah hal terakhir yang bisa kamu pegang di dunia ini." Siang harinya, Reza menemui Alia di perpustakaan lapas. Mereka duduk di pojok, jauh dari jangkauan kamera. Hujan di luar belum reda, menambah suasana sepi dan muram. "Aku tahu," kata Alia pelan, sebelum Reza membuka mulut. "Reno sudah tahu, kan?" Reza mengangguk. "Dia kirim pesan. Ancaman." Alia menghela napas. "Dulu aku pikir dia cinta sama aku.
Tapi ternyata aku cuman alat, dan sekarang aku cuman penghalang. Reza menatap Alia lama, lalu berkata, "Aku harus amankan kamu. Bisa kita urus pindah lapas atau perlindungan khusus, tapi aku butuh semua yang kamu tahu tentang Reno." Alia tersenyum tipis. "Aku memang menggoda kamu, Reza. Aku tahu kamu polisi sejak hari pertama. Gerakmu terlalu rapi, tatapanmu terlalu waspada. Tapi aku juga tahu kamu bukan laki-laki jahat." Reza terdiam. Ia sudah lama menunggu kalimat semacam ini, pengakuan dari Alia. Tapi kenyataannya tak membuat segalanya lebih mudah. "Aku butuh kamu percaya satu hal," lanjut Alia. "Aku memang bermain, tapi aku juga ingin keluar. Aku lelah. Reno sudah kuanggap mati dalam hidupku, tapi dia tak pernah berhenti memburu. Kenapa nggak pernah lapor? Karena aku punya sesuatu yang dia mau. Dokumen, catatan asli aliran dana dan transaksi gelapnya. Aku sembunyikan sebelum dia kabur. Dan itu satu-satunya alasan kenapa dia belum berani menghabisiku dari luar." Reza terperanjat. "Kamu masih simpan dokumen itu?" Alia mengangguk pelan. "Aku titipkan ke seseorang sebelum aku ditangkap. Mantan asistenku. Aku belum pernah sebutkan itu ke siapapun." Termasuk Reno? Termasuk Reno. Dia hanya menduga. Aku masih simpan, tapi tak tahu pasti. Reza menarik napas berat. Satu sisi, ini kabar baik. Mereka kini punya kartu truf terhadap Reno. Tapi di sisi lain, itu membuat Alia dalam bahaya yang lebih besar. "Alia, kamu harus beritahu aku di mana dokumen itu. Sekarang." Alia menatap Reza dalam. "Aku akan kasih tahu. Tapi kamu harus janji. Kalau nanti aku keluar dari sini, kamu bantu aku benar-benar bebas. Nggak cuma dari penjara, tapi dari semua ini. Dari Reno, dari dunia gelap itu, dari semuanya." Reza menunduk. Ia tak bisa berjanji seperti polisi, tapi sebagai seorang lelaki dan sebagai seseorang yang sudah kehilangan batas antara peran dan hati, ia menjawab, "Aku janji." Malamnya, Reza menerima telepon dari nomor internal. "Ami, saya tahu semuanya Pak Reza," ujar suara perempuan di ujung sana, "dan saya nggak akan diam aja." "Ami, dengar dulu," potong Ami cepat. "Saya tahu kamu tidur dengan Alia. Saya tahu dia hamil. Tapi saya juga tahu kamu bukan sekadar jatuh cinta. Kamu nyamar. Kamu punya misi. Dan saya tahu kamu juga udah terlalu dalam." Reza terdiam. "Kalau kamu beneran peduli sama dia, kamu harus buru-buru keluarin dia dari sini. Reno punya orang di dalam. Dan dia pasti sudah mulai bergerak." Klik, telepon ditutup. Reza terpaku. Ancaman datang dari luar dan dalam. Alia bukan lagi sekadar target. Ia kini jadi sasaran, dan waktu mereka makin menipis. Langit mendung menggantung muram di atas lapas Karya Mandiri. Seolah tahu bahwa hari itu bukan sekadar biasa. Suasana di dalam lebih tegang dari biasanya, dan Reza bisa merasakannya di setiap lorong yang ia lewati. Tatapan-tatapan curiga, bisik-bisik, napi, dan sikap para petugas yang gelisah. Semuanya seperti menandai bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu pecah. Reza menuju ruang pengawasan, langkahnya cepat, matanya awas. Di tangannya ada flash disk kecil berisi salinan dokumen asli yang telah Alia sembunyikan selama bertahun-tahun. Bukti aliran dana ilegal, daftar nama penghubung Reno, dan jadwal transaksi yang bisa menjatuhkan seluruh jaringan dalam sekali gerak. Dokumen itu baru saja ia ambil pagi ini, dari tangan Alia langsung. Namun yang tak ia ketahui, seseorang telah bergerak lebih cepat. Ami berlari di koridor belakang yang jarang dilewati. Di tangannya, sebuah tas kecil yang diselipkan ke balik jaket tahanan longgar. Di dalamnya, bukan hanya pakaian ganti, tapi juga dokumen asli milik Alia, yang berhasil ia curi tadi malam saat Alia lengah di ruang medis. Selama ini, Ami bukan hanya sekadar napi cerdas yang curiga pada Reza. Ia adalah mata dan telinga Reno di dalam lapas. Penjaga diam-diam, pemantau pergerakan. Dan ketika Reno tahu Alia menyimpan dokumen, Ami tahu waktunya untuk bergerak. Ia sudah mengatur semuanya. Petugas bayaran di gerbang belakang siap membuka pintu.
Setelah itu, tugasnya hanya satu, menyerahkan dokumen pada Reno dan menghilang. Tapi, takdir punya rencana lain. Reza menerima panggilan darurat dari ruang kontrol. "Pak, tahanan atas nama Ami menghilang dari blok C. Terakhir terlihat di lorong timur." Pikiran Reza langsung melesat. Alia, ia bergegas ke sel, dan benar saja, Alia sedang duduk di pojok, memegang perutnya dengan napas berat, wajahnya pucat. "Dokumennya hilang," bisiknya. "Ami, dia ambil." Reza mengumpat dalam hati. Ia langsung mengontak Randy sambil menarik Alia perlahan keluar dari sel. "Pak, ini darurat. Ami bekerja untuk Reno. Dia mencuri dokumen Alia dan sedang berusaha kabur. Bawa Alia ke ruang aman. Aku kerahkan pasukan ke perimeter luar." Jawab Randy cepat. Nada suaranya kini berubah. Tidak lagi mencurigai Reza, tapi mendukung. Di gerbang belakang lapas, Ami hampir berhasil. Petugas penjaga berpura-pura sibuk dengan laporan saat ia melintas dengan jaket menutupi wajah. Tapi sebelum ia mencapai pagar besi terakhir, suara teriakan keras menggema dari radio genggam petugas lain. "Jangan biarkan siapapun keluar. Tangkap tahanan atas nama Ami." Semua mata menoleh padanya. Ami tahu ia tak punya waktu. Ia mencoba berlari, tapi dua petugas lain sudah mengepungnya. Ia meronta, mencoba menahan tas kecil di dadanya, tapi seorang petugas merebutnya. "Buka tasnya," perintah Randy yang tiba di lokasi sesaat kemudian. Saat resleting terbuka, terlihat amplop coklat, tebal, dan bertuliskan tangan Alia. Di dalamnya, lembaran-lembaran tua dengan stempel rekening luar negeri, surat elektronik, dan kode transfer dalam mata uang asing. Wajah Randy berubah kaku. Ini cukup buat nyeret Reno ke pengadilan. Ia memandangi Ami, yang kini tertunduk, kehilangan semua kesombongannya. Bawa dia, isolasi. Di ruang aman, Reza menemani Alia yang kini duduk lemah di kursi baja. Tangannya menggenggam gelas air. "Kamu masih percaya aku?" tanyanya pelan. Reza mengangguk. "Satu hal yang kamu pegang sampai akhir. Kamu nggak nyerahin dokumen itu ke Reno, meski kamu tahu itu bisa bikin hidupmu lebih gampang." Alia tersenyum miris. "Karena aku nggak pengen gampang. Aku pengen benar." Tak lama kemudian, Randy masuk. Di tangannya, flash disk dari Reza dan dokumen dari Ami kini sudah tersimpan dalam amplop khusus. "Kamu benar dari awal, Reza," kata Randy akhirnya. "Alia memang kunci. Dan sekarang kita bisa mulai operasi penangkapan Reno." Reza menatap Alia, lalu ke Randy. "Apa yang akan terjadi pada Alia?" Randy menatap Alia beberapa detik, lalu berkata, "Kami bisa tawarkan keringanan hukuman. Asalkan kamu bersedia bersaksi di pengadilan." Alia tak langsung menjawab. Ia hanya memandangi perutnya, yang mulai membentuk lengkung samar. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak minta bebas," katanya lirih. "Aku tahu aku bersalah. Tapi, lindungi anakku. Jangan biarkan dia tumbuh dalam ketakutan atau jadi korban dari semua ini." Randy mengangguk pelan. "Kalau kamu bersedia bantu kami, itu hal pertama yang akan kami pastikan." Malam itu, Reza berdiri di luar ruang isolasi, menatap layar monitor yang menampilkan Alia tidur dengan tenang. Petugas medis telah memastikan kondisi kehamilannya stabil. Dokumen asli sudah diamankan. Reno masuk daftar buronan prioritas, dan meski semuanya belum selesai, satu hal terasa pasti. Perang perlahan mulai bergeser. Bukan lagi soal penyamaran atau misi, tapi soal memilih sisi yang benar, meski terlambat, meski melalui luka. Reza menatap langit malam di balik jendela, lalu menggenggam lencana di sakunya. Ia tahu, garis hidupnya tak lagi sama. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berjalan sendirian. Pengadilan Negeri Jakarta dipenuhi suasana tegang hari itu. Kamera-kamera media mengarah ke ruang sidang utama, tempat nama besar Reno Santosa akhirnya dipaksa duduk di kursi pesakitan setelah bertahun-tahun menjadi bayang-bayang gelap di balik banyak kejahatan finansial dan kekerasan terorganisir. Di ruang sidang yang sunyi,
Langkah kaki Alia terdengar jelas saat ia memasuki ruangan sebagai saksi utama. Gaun sederhana berwarna abu-abu muda menutupi tubuhnya, yang kini mulai menampakkan kehamilan. Tatapan semua orang tertuju padanya, seolah tak percaya bahwa perempuan yang dulu dikenal sebagai kaki tangan Reno kini berdiri di sisi hukum. Jaksa menyambutnya dengan anggukan singkat. Alia berdiri di hadapan hakim, tangan kanan terangkat, bersumpah atas kebenaran kesaksiannya. Alia Nurfadilah, ucap hakim, apakah Anda bersedia memberikan keterangan secara jujur, tanpa tekanan atau paksaan? Saya bersedia, jawab Alia, suaranya tenang tapi tegas. Lalu dimulailah pengungkapan panjang tentang transaksi-transaksi gelap, nama-nama perantara, dan jalur uang haram yang mengalir ke luar negeri. Dokumen yang selama ini disembunyikannya menjadi alat bukti utama yang menjatuhkan Reno. Reno sendiri hanya menatap datar dari kursinya. Tak ada amarah, tak ada gertakan. Hanya mata yang kosong. Mungkin karena ia sadar, untuk pertama kalinya, dalam hidupnya ia benar-benar kalah. Beberapa minggu setelah pengadilan, berita penangkapan Reno tersebar luas. Ia divonis 20 tahun penjara tanpa remisi. Jaringannya perlahan dibongkar satu persatu. Nama Alia, meskipun sempat dikaitkan sebagai mantan kekasih dan mantan pelaku, mulai dibersihkan dari stigma. Namun, kemenangan hukum bukan tanpa harga. Reza dipanggil ke markas besar. Ia duduk di depan panel disipliner yang terdiri dari 3 perwira tinggi. Komisaris Reza Wibowo, ujar salah satu dari mereka, Anda melanggar kode etik dalam tugas penyamaran. Meskipun informasi yang Anda peroleh sangat vital, hubungan personal dengan subjek operasi telah mencoreng prosedur. Reza mengangguk. Ia sudah menduga ini. Tak ada pembelaan, karena ia memang melanggar. Kami memutuskan untuk mencopot Anda dari posisi penyamaran aktif. Anda akan ditugaskan dalam unit administrasi sementara, tanpa kenaikan pangkat dalam 2 tahun ke depan. Terima kasih atas keputusannya, ucap Reza singkat. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, bukan karena bangga, tapi karena menerima tanggung jawab penuh. Ia tahu, jalan yang ia pilih membawa konsekuensi, tapi juga sesuatu yang lebih berarti dari seragam, nyawa baru yang sedang tumbuh dalam rahim Alia. Beberapa bulan kemudian, Alia dipindahkan ke rumah tahanan khusus wanita berisiko tinggi. Tapi karena jasanya dalam membantu membongkar sindikat besar, serta kondisi kehamilannya, ia diberikan ruang yang lebih aman dan akses medis yang baik. Reza sering datang mengunjunginya. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak pergi. Di ruang kunjungan yang sepi dan sederhana, mereka duduk berhadapan, hanya dipisahkan oleh meja kayu dan secangkir teh manis. Alia tampak lebih tenang, kulitnya lebih cerah, dan ada semacam ketegaran baru di wajahnya, tapi juga ketakutan. Takut akan masa depan, akan bagaimana dunia melihatnya sebagai ibu, sebagai mantan napi, sebagai perempuan yang pernah jatuh begitu dalam. Reza datang hari itu tanpa seragam. Ia memakai kemeja putih dan celana abu-abu, membawa tas kecil berisi baju bayi warna netral dan sebuah buku dongeng anak. Apa kamu yakin masih mau datang terus? Tanya Alia lirih. Aku ini perempuan dengan masa lalu kotor. Kamu sudah kehilangan jabatan karena aku. Kamu bisa saja pergi dan mulai baru. Reza menatap matanya dalam-dalam, lalu menghela napas sebelum menjawab. Aku sudah berpikir banyak, Alia, tentang semua kesalahan yang terjadi, tentang misiku, tentang kamu, tentang malam itu. Alia menunduk, menanti kalimat yang seolah akan menjatuhkan palu akhir. Tapi kalau ada satu hal yang benar dari semua kekacauan ini, lanjut Reza, suaranya kini lebih lembut, itu anak kita. Alia menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam perutnya yang kini membulat, lalu memandang Reza dengan campuran syukur dan luka. Reza, aku nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Aku nggak tahu apakah aku bisa jadi ibu yang baik. Tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan pernah biarkan anak ini hidup dalam kebohongan. Dia akan tahu kebenaran dan cinta meskipun lahir dari kesalahan. Reza tersenyum kecil.
Dan dia akan tahu kalau ibunya berani menantang masa lalunya, bukan lari darinya. Alia terisak pelan, tapi tidak menangis keras. Itu air mata yang menyimpan harapan. Mereka duduk berdua dalam diam, tangan Reza menyentuh tangan Alia yang kini hangat. Di luar, matahari perlahan keluar dari balik awan, menyinari lapas yang selama ini menjadi saksi dari keterpurukan dan kebangkitan mereka. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan dengan mata yang tajam seperti Alia dan ketenangan wajah seperti Reza. Ia diberi nama Raina, yang berarti hujan pembawa berkah. Alia masih harus menjalani beberapa tahun hukumannya, tapi ia menjalani itu dengan damai. Reza tak lagi bertugas di garis depan, namun ia ada di garis hidup anaknya, dan itu cukup baginya. Dan meskipun mereka lahir dari salah langkah, mereka memilih menapak jalan baru dengan satu tujuan, memberikan satu hal yang mereka tak pernah dapatkan dulu, kesempatan kedua.